Selamat malam. Berjumpa lagi dengan channel Tubagus Setia. Di sini saya akan membahas yaitu 5 penyebab kekalahan Liverpool atas Manchester United pada musim ini yang baru dilaksanakan pada hari Minggu. Faktor pertama yaitu kenapa Liverpool bisa kalah oleh Manchester United, yaitu satu, permainan Liverpool yang sudah tidak konsisten lagi sekarang. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena Liverpool sudah 3 kali menelan kekalahan secara beruntun. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini penurunan permainan dari Liverpool yang menyebabkan Liverpool tidak bisa memenangkan pertandingan melawan Manchester United pada hari Minggu. Yang kedua, yaitu menurunnya pemain yang bersinar pada musim sebelumnya. Kita lihat seperti Mo Salah. Kita tahu Mo Salah musim kemarin itu kontribusi golnya hampir menyentuh 50 antara assist dan golnya. Tapi pada musim ini dari 7 pertandingan terakhir dia hanya mencetak 1 gol, itu pun lewat titik penalti. Bayangkan, Mo Salah pada musim sebelumnya dia selalu mencetak gol ataupun assist setiap pertandingan. Pada musim ini sangat mengecewakan. Dan ditambah seperti pemain Cody Gakpo yang musim kemarin bagus, sekarang menurun. Dan Gravenberch juga menurun pada musim ini. Faktor yang ketiga yaitu adaptasinya pemain baru seperti Wirtz, Isak, dan Frimpong dan Kerkes itu masih adaptasi. Mengapa saya bilang seperti itu? Ya, memang Kerkes dia harusnya tidak adaptasi karena dia itu pernah bermain di Premier League di Bournemouth. Tapi pemain yang tadinya tidak ada pressure atau tekanan di tim kecil seperti Bournemouth pindah ke Liverpool yang tim besar, karena musim sebelumnya dia sudah juara Liga Premier. Pada musim ini dia sangat tertekan karena yaitu Liverpool juara bertahan dan dia dibeli dengan sangat lumayan mahal ya, walaupun tidak semahal yang seperti back-back lain lah. Cuman setidaknya dia itu pemain yang mempunyai value. Nah, dia memiliki tekanan karena kalau main di tim besar seperti Liverpool itu ketika bermain jelek satu pertandingan dia akan dihujat berhari-hari. Nah, itu yang dirasakan Kerkes walaupun dia sudah bermain di Bournemouth. Kita tahu statistiknya musim sebelumnya Kerkes sangat bagus. Tambah Isak juga dia dibeli dengan striker termahal sejarah Premier League, mengalahkan striker-striker lain. Nah, itu menjadi beban dia untuk mengarugi pada musim ini. Untuk beradaptasi dia sangat lambat. Kenapa? Karena dia juga tidak ikut pramusim, jadi dia perlu waktu lah ya untuk kita lihat. Itu faktor ketiga ya. Faktor keempat yaitu banyaknya pemain Liverpool yang dibeli mahal. Ya, kita balik dengan beban yang ditanggulkan yang dipegang oleh pemain-pemain Liverpool yang bernilai mahal seperti Wirtz. Itu sangat mahal. Dia memecahkan pembelian termahal klub Premier League yang sebelumnya dipegang oleh Enzo Fernandez Chelsea. Dia sangat mahal, tapi dia sangat love. Mengapa sangat love? Dari 9 pertandingan dia tidak berkontribusi dalam segi hasil di sini seperti assist dan gol. Dia belum sama sekali mencetak gol dan assist sudah 9 pertandingan. Dan Isak kita tahu sendiri,
dia dibebani oleh harga mahal dan bermain di klub besar. Sebelum kan di Newcastle, ini di Liverpool, dan dengan harga yang sangat mahal. Dia striker termahal. Jadi orang berekspektasi kepada dia itu harus bermain dengan bagus. Jadi setiap match harus cetak gol. Dia minimal musim ini harus cetak 20 gol lebih. Tapi kita lihat dia tidak menjalani pramusim karena dia itu ngambek ingin dijual ke Liverpool, tapi juga setelah ingin mempertahankan karena dia kesusahan dalam membeli striker. Sebelum ada Walter Malde yang dari Jerman, baru dia dilepas oleh Newcastle ke Liverpool. Nah, untuk back sayapnya kita sendiri lah. Kerkes mungkin dia biasa kecil tidak tekanan, sekarang ke klub gede seperti Liverpool. Dan Frimpong juga sama. Dia itu seperti Arnold, cuman dia itu ya masih adaptasi lah ya dari Bundesliga kita sendiri. Liga Premier dan Bundesliga itu sangat jauh. Premier itu peringkat liganya itu peringkat 3 besar lah ya di Eropa ya. Naik turun lah ke satu atau kedua atau ketiga lah ya. Itu sangat jomplang dengan Liga Jerman yang peringkat ke 5 dari dari liga-liga Eropa. Nah, itu sangat beda, tekanannya beda. Karena ini Liverpool, klub yang baru juara Premier League pada musim sebelumnya. Jadi juara bertahan, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada mengejarnya ya. Kita tahu sendirilah. Banyak seperti ya misalnya juara champion gitu. Sudah juara musim sebelumnya, musim selanjutnya dia sangat sulit untuk mempertahankan, kecuali Real Madrid pada era Zidane. Itu juga karena pemainnya tidak ganti-ganti. Sedangkan Liverpool tahu sendiri musim ini sangat sangat berubah lah. Sekitar 60% itu squadnya baru-baru. Kita tahu mulai dari back sayapnya baru, gelandangnya baru, depannya apalagi baru. Yaitu sangat berpengaruh lah untuk beradaptasi di Liga Premier. Dan Arne Slot juga kelihatannya sudah mulai susah untuk menemukannya pemain ini. Ya setidaknya perlu waktu. Nah, yang kelima itu kelihatannya itu taktik slot yang mulai kebaca, atau taktik slot yang mulai kebukti keberuntungannya pada musim sebelumnya, musim kemarin. Kita tahu musim kemarin dia sangat bermain hati-hati dan tidak menguasai permainan karena bukan pemain inginan dia, karena itu warisan Klopp. Tapi dia terbukti bisa menjuarai Liga Premier, walaupun kata fans sebelah itu karena keberuntungan Manchester City yang lagi menurun, dan Arsenal buat juara itu sulit lah ya, karena dari 6 tahun terakhir yang bisa mengganggu Manchester City itu hanya Liverpool. Siapa lagi? Tidak ada. Nah, di era Pep ya, kecuali Conte lah, itu mah Chelsea, Conte beda lah ya. Kalau untuk yang sekarang itu, kalau tidak ada Liverpool, itu City sudah juara 6 tahun secara berturut-turut kalau tidak ada Liverpool ya yang mengganggu. Nah, kita bisa lihat sendiri untuk Arsenal. Saya memang sedikit kasihan lah ya. Kenapa kasihan? Karena dia 3 kali runner up. Bayangkan 3 kali. Harusnya setelah runner up dia belajar lah untuk memperbaiki musim selanjutnya, tapi dia tidak mau tidak belajar gitu. Walaupun kita tahu emang mental pelatihnya juga tidak mental juara ya. Kalau ibaratnya Klopp kan ya tahu sendirilah mental juara. Slot juga kan pernah juara liga. Arteta ya belum pernah lah ya, walaupun asisten dia di City sama Pep, tapi kan asisten dan manajer itu kan beda ya. Sangat berbeda jauh lah. Tekanan lebih, pressure lebih ke manajer. Makanya musim ini harusnya ketika slot itu menurun, harusnya Arsenal yang juara bukan City. Kita tapi lihat sendiri ya. Kita lihat aja, musim pasti panjang. Ini baru pertandingan yang ke-8 lah. Kita tidak bisa menjas apakah Liverpool akan menurun musim ini dan tidak bisa mempertahankan Liga Premier. Kita tidak tahu. Kita akan lihat sehabis antara Februari atau Maret lah ya. Kalau Liverpool masih
berada di bawah zona 2 besar, kayaknya ini akan menjadi milik City ataupun Arsenal lah ya. Tapi untuk Arsenal saya kurang yakin, sepertinya kita lihat aja. Tapi kita harus respect lah, Arsenal sudah memberikan segalanya untuk bisa menjuari Premier League. Dia sudah kompak atau sudah lengkap lah musim ini. Dia memberikan striker untuk memecah kebuntuan lah ya. Jadi Arsenal kan sering kalah oleh tim-tim kecil lah. Nah, sekarang Gyökeres sudah bisa membuktikan lah ya. Tapi kita belum tahu juga ya, karena liga itu kan maraton lah ya, harus konsisten, tidak bisa hanya untuk satu pertandingan dua pertandingan seperti Chelsea gitu kan. Dia hanya mengadakan satu pertandingan, nanti dia kalah terus menang, itu tidak bisa untuk juara gitu, harus menang terus, tidak ada kata kalah, menang kalah menang kalah, itu tidak bisa untuk tim juara. Kita lihat Manchester City selama 4 musim berturut-turut juara itu dia tidak pernah seperti itu, dia menang terus, dan kalah sekali dua kali wajar lah ya, tapi dia tidak pernah membuang poin melawan tim kecil seperti Liverpool musim kemarin. Dia tidak, dari awal ngegas terus sampai dia bisa mengulang poin, dan pada pertandingan 30 ke atasnya itu walaupun menurun dia tetap bisa juara karena sudah mengulang poin dengan maksimal, memanfaatkan itu. Nah, Arsenal tidak memiliki. Nah, untuk musim ini kita lihat lah ya, semoga lah Liverpool bisa bangkit pada musim ini untuk bisa memperebutkan juara lagi bersama Arsenal dan Manchester City. Untuk MU kayaknya bukannya kita tidak percaya Mourinho, tapi kayaknya untuk juara lagi kayaknya sangat berat lah ya. Untuk juara liga untuk berat lah. Oke. Untuk itu itulah 5 faktor kenapa Liverpool bisa kalah oleh Manchester United. Untuk itu terima kasih. Salam olahraga.